Baik Bu Nike, kemarin sudah belajar pendalaman materi terkait dengan modul teori belajar dan pembelajaran. Di mana pada modul itu dikupas ada sekitar 5 teori belajar secara umum ya, mulai dari teori belajar behavioristik hingga teori belajar humanistik gitu ya. Pertanyaan saya minta Bu Nike untuk menjelaskan secara sederhana yang Bu Nike pahami dari masing-masing teori belajar itu, mungkin menyebutkan siapa ahlinya, atau juga menyebutkan salah satu teori yang dikedepankan pada setiap teori belajar tersebut. Nah, silakanlah apa yang ada di kepala Bu Nike yang sudah mendalami materi tentang teori belajar dan pembelajaran. Teori belajar itu berdasarkan yang Bapak sebutkan tadi atau yang sesuai dengan yang saya ingat saja, Pak? Yang sesuai dengan yang Ibu pahami. Kalau dia ada 5, kalau bisa kelima-limanya bagus. Oke. Teori belajar sesuai yang saya ketahui itu yang pertama teori belajar konstruksivisme, di mana teori belajar ini peserta didik dalam membangun pengetahuannya itu sendiri sesuai dalam konteks pengalamannya. Yang kedua yaitu teori inquiry, di mana di sini peserta didik di sini yang lebih aktif, sedangkan pendidik di sini hanya sebagai fasilitator. Intinya di sini yaitu peserta didik di sini lebih banyak bekerja di sini, Pak. Itu teori apa namanya? Teori inquiry. Inquiry, Pak. Ada teori belajar inquiry, Bu? Ada, Pak. Ya, coba apa yang Bu tahu lagi? Eh, teori belajar kooperatif. Teori belajar kooperatif ini yaitu menggunakan tutor teman sebaya. Yang lain masih ada, Bu, tentang teori belajar itu? Teori belajar. Oke, ya, sepertinya Ibu harus mendalami lagi ya. Teori belajar itu yang saya maksudkan ada teori belajar behavioristik, ada teori belajar kognitivistik, ada teori belajar konstruktivistik, ada teori belajar sosial, ada juga teori belajar humanistik. Gitu. Nah, tadi Ibu mengatakan teori belajar apa Ibu bilang tadi tidak ya inquiry itu tidak teori belajar. Nah, lalu katanya kooperatif itu bukan teori belajar, itu model pembelajaran. Nah, ya, baik Bu. Sekarang saya ingin tampilkan di layar. Silakan diaktifkan apanya ya, share screen-nya si Fikri ya. Oke. Ini sudah tampil di layar Ibu yang Ibu bikin ya. Ya ini Ibu bikin nih. Iya, Bu. Pak. Ya, oke. Oke. SMP Islam Jihad Padang Panjang. Oke. Ini Ibu buat di sini kelas, Bu. Dalam kurikulum Merdeka kita tidak mengenal istilah kelas lagi. Adanya itu fase gitu. Ini fase berapa Ibu ini? Kalau kelas 7 itu fase D, Pak. Fase D. Ya, jadi Ibu perbaikin di fasenya
Faside. Kemudian ada ini CP, Bu, capaian pembelajaran. Ini maksudnya apa ini, Bu? CP ini. CP. CP itu kalau dalam kurikulum Merdeka yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap jenjang fase dalam setiap mata pelajaran, Pak. Ya. Kemudian setelah ada CP di sini ini kita yang membuat nih, Bu, atau gimana ini? Kita yang merumuskan ini. Ini sudah ditentukan oleh pemerintah, Pak. Oh, sudah ditentukan. Kalau yang tujuan pembelajaran ini, Pak, atau istilahnya TP ini sudah ditentukan juga atau kita yang buat nih? Ini kita yang membuat, Pak. Lalu ada Ibu bikin di sini menguraikan apa nih? Merincikan, Pak. Memerincikan ini ya, ada lagi merumuskan, mengaitkan. Itu kenapa Ibu tebalkan ini? Karena di sini karena kita di kelas 7 apalagi dengan menggunakan sistem kurikulum Merdeka dengan menggunakan berbentuk HOTS, Pak. Di sini kita lebih menggunakan KKO-nya yang KKO 4 itu, Pak. Apa itu KKO, Bu? KKO itu berkaitan tentang apa namanya? Kepanjangan dari apa itu? KKO. Kompetensi apa itu? Apa KKO-nya, Bu? Tahu artinya, Bu? Ibu pandai membacanya tadi KKO kan? Susah pulang ngomong. Apa itu? KKO itu kata kerja Nah ya, kata operasi. kerja operasional, Pak. Nah, Lupa, Pak. iya ya. KKO itu kalau ini untuk ranah afektif atau ranah psikomotorik atau ranah apa ini, Bu? Menguraikan berarti ini ranah Ranah tujuan pembelajaran itu ada berapa ya? 6, Pak. Ranah tujuan Ranah pembelajaran itu tujuan 6. afektif, psikomotor, Nah, kognitif, Pak. nah Ada jadi 3, berapa? Pak. 3. Ya, Nah, kalau ini yang masuknya mana ini, Bu? kalau menguraikan ini kognitif, Pak. Nah, kognitif. Ini kognitif juga ya. Oke. Lalu di sini saya tidak ada menemukan istilah ATP, Bu. Hmm. Nah, itu apa itu ATP, Bu? Pernah dengar-dengar enggak ATP? Pernah, Pak. Apa itu ATP, Bu? ATP itu serangkaian tujuan pembelajaran yang sudah disusun secara sistematis dan logis untuk peserta didik agar peserta didik bisa mencapai capaian pembelajaran tersebut, Pak. Ya, jadi di sini tidak ada ATP-nya, Pak. ATP-nya itu tidak ada kelihatan, Bu. Jadi mestinya ada ATP-nya. Alur tujuan Tujuan pembelajaran pembelajaran. karena dia kita breakdown, kita urai lagi dari tujuan pembelajaran. Ya kan? Ya, Pak. Kan lebih luas tujuan daripada ATP. Iya. Jadi ada tujuan nanti kumpulan dari tujuan-tujuan itu dibuatkan sedalam bentuk alur. Dikatakan dia alur, berarti tujuan pembelajaran yang kedua boleh dicapai kalau tujuan yang pertama sudah tercapai. Tujuan pembelajaran keempat boleh dicapai kalau tujuan yang ketiga sudah tercapai. Gitu. Ya sudah dalam bentuk alur tujuan pembelajaran. Itu yang kekurangannya sini ada kelihatan ya ATP-nya. Ini ada lagi kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini ada pakai link-link ini nih, Bu. Ini Ya. kenapa pakai link-link, Bu? Di sini kita ada menggunakan media, Pak. Ya. Pembelajaran yang pakai link-link ini pembelajaran yang bagaimana namanya itu, Bu?
Pembelajaran yang menggunakan metode Hah? TPACK, Pak. TPACK, Bu. Bisa juga. Apa itu TPACK, Bu? TPACK itu singkatan dari Technological, Pedagogical, eh, Konteks, Konteks. Ya. lupa. Ya, Hah? Technological, Pedagogical, Konteks, apa lagi ya? Nggak ada konteks. Kontens, Hah? Kontens, Pak. Nggak ada konteks. Jadi TPACK itu atau TPEC itu Technological, Pedagogical, and Content. Ya. Content Knowledge. Iya. Nah, jadi apa maksudnya itu, Bu? Maksudnya gimana? Menggunakan Pembelajaran teknologi. yang TPACK atau TPEC itu maksudnya gimana? Pembelajaran dengan apa? Pembelajaran TPCK itu pembelajaran dengan pengetahuan apa? Pembelajaran pengetahuan dengan menggunakan teknologi, Pak. Sebuah pembelajaran yang di dalamnya mengandung unsur teknologinya, mengandung unsur isi, dan mengandung unsur pengetahuan. Ya, konten itu isi, knowledge pengetahuan. Jadi teknologi ada, konten ada, pengetahuan juga ada. Penggabungannya itu TPACK atau TIPEC. Kemudian di sini langkah-langkah pembelajaran ya. Model pembelajaran Ibu apa digunakan di sini? Ini enggak ada PPL disebutkan enggak? Model pembelajarannya mana? di tujuannya tadi ada, Pak. Di tujuan. Ada. Setelah menerapkan model pembelajaran Anda, di tujuan taruhnya, Bu. Mesti ada Ibu membicarakan CP, TP, ATP, kegiatan pembelajaran. Kemudian nanti ada selanjutnya Ibu juga berbicara tentang, tidak langsung ke sini dia, ada model pembelajaran, alat ataupun media pembelajarannya, ya. Belum lengkap, tidak langsung ke sini aja langsung. Nah, ini juga belum ditandatangani. Ya, jadi model pembelajaran Ibu di sini berarti apa tadi? PBL, Pak. PBL. Dia kalau dalam kurikulum Merdeka itu model pembelajaran apa saja yang bisa digunakan? PBL, Ya, kemudian TPACK, TPACK itu enggak model, Bu. ya, Tidak model pembelajaran. Apa model pembelajaran? Kemarin kan waktu Ibu mereview apa membuat resume kan? Itu ada modelnya. Dua model boleh dipilih kemarin itu. ada DBL 1, Pak. Apa? DBL, Pak. DPL. Nah, ada dua model. Problem based learning satu atau PBL, project based learning satu PJBL. PJBL. Nah, ya. Apa bedanya PBL dengan PJBL tuh? Kalau PBL, problem based learning itu pembelajaran di mana di sini disajikan suatu masalah sesuai dengan materi, Pak. Sedangkan Hmm. apa lagi? Project based learning itu ada project yang dibuat gitu, Pak. Hmm. Jadi
Yang satu project berarti dia pembelajaran berbasis proyek. Jadi diberi tugas untuk menyelesaikan proyek. Kalau problem berarti itu kan anak diberi masalah, diminta dia untuk menyelesaikan masalah secara ilmiah. Ya nah? Oke. Selanjutnya, oh ini ada lagi di bawah, berarti dua nih ya. Nah ini ada lagi ini silabu. Profil pelajar Pancasila. Nah, ini lebih lengkap Bu ya. Ada di sini model ha. Sekarang ada ini profil pelajar Pancasila Bu. Profil pelajar Pancasila itu apa saja elemen-elemennya yang Bu tahu tuh? Beriman, bertakwa, Hah? berakhlak mulia, Hah? eh, gotong royong, Hmm? mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, Pak. Berarti ada 6 ya? Ya, Pak. Ya. Ini dia sana prasarana, dia sebagai sumber belajar, target siswa. Siswa diharapkan mampu menyimpulkan. Ini benar atau salah ini, Bu? Target siswa itu apa maksudnya, Bu? Sesuatu yang harus dicapai oleh peserta didik, Pak. Bukan itu maksudnya di sini. Di sini target siswanya, target pembelajarnya. Bukan tujuan yang tidak dicapai anak, bukan itu. Target pembelajarnya itu, ini perlu Ibu sempurnakan lagi. Ada anak yang dengan kemampuan reguler. Pernah dengar enggak? Reguler. Ya, reguler itu maksudnya anak dalam kondisi normal begitu. Targetnya itu. Ada lagi anak yang dengan berkebutuhan khusus targetnya. Nah, mungkin ada lagi anak yang kemampuan lebih gitu. Nah, itu maksudnya bukan ini. Maksudnya dalam kurikulum mereka itu ada istilah target. Target belajar atau target belajarannya bukan ini siswa diharapkan mampu menyimpulkan. Itu kan ketujuan lagi larinya kayak tadi kan. Paham ya? Pak. Nah, kompetensi inti. Tidak ada lagi kita bicara kompetensi inti, Bu. Dalam kurikulum Merdeka tidak ada istilah kompetensi inti. Kompetensi inti itu kan KI istilahnya. Itu dalam kurikulum 2013. Nah, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 itu memang kompetensi inti. Sini tidak ada kompetensi TP. TP istilahnya. Nah, tapi ATP-nya tetap tidak ada. Belum ada ATP. Pertanyaan pemanti. Ya. Oke. Sekarang saya bertanya tentang asesmen ini, Bu. Asesmen itu apa saja bentuknya yang ada di dalam kurikulum Merdeka yang Bu tahu begitu? Asesmen formatif. Formatif, Ada asesmen dalam kurikulum Merdeka itu asesmen apa aja? Apa aja asesmen, Bu? kumulatif, Pak. Nah, ada asesmen kumulatif, Bu. Formatif. Jadi ada asesmen apa lagi yang Bu tahu? Sumatif, Pak.
Asesmen sumatif. Oke, mohon maaf karena di tempat saya listriknya mati, jadi wifi-nya juga langsung mati. Mohon maaf, kita lanjutkan ya. Oke, Bu Nike. Ya, Pak. Ya, jadi apa saja asesmen yang Bu tahu? Asesmen sumatif dan formatif, Pak. Nah, terus? Itu yang saya tahu, Pak. Oh, itu ya. Jadi ada lagi, biasanya itu asesmen diagnostik gitu ya. Diagnostik terlebih dahulu itu biasanya di awal fase. Kemudian ada sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3. Seperti itu ya, dan nanti ada di akhir itu sumatif akhir gitu. Itu dalam konsep kurikulum merdeka. Ya, Ibu dalamin nanti. Ibu kemarin ada bikin ini enggak ya? Bikin PTK ya? Proposal PTK. Ada, Pak. Apa judulnya Bu? Masih Ibu ingat ya Bu? Judulnya peningkatan aktivitas dan hasil belajar peserta didik melalui metode Gallery World pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 7 SMP Islam Jihad Perang Panjang, Pak. Oke. Bagus dari sisi judulnya udah oke tuh. Berapa siklus Bu ya? 2 siklus, Pak. Dalam satu siklus itu berapa kegiatan, berapa prosedur Bu ya? Ada 2, Pak. Dua prosedur saja satu siklusnya. Dalam satu siklus itu apa saja kegiatannya Bu? Belum tahu Bu. Ada 4 kegiatan utama. Pertama ada planningnya, perencanaan. Ada action atau ada tindakan. Kemudian ada observing atau observasi, pengamatan. Dan ada refleksi. Ya kan gitu Bu. Yang nama siklus kan itu kegiatannya satu siklus. Ya. Oke. Baik, sekarang saya mau lihat Bu Nike ngajar gitu ya. Gimana kebolehan Bu Nike dalam mengajar. Anggap di sini banyak siswanya, silakan Bu Nike mengajarnya. Silakan Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabar antum hari ini? Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita memulai dengan membacakan doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa untuk belajar. Oke, semoga dengan pembacaan doa tadi, maka apa yang dapat kita pelajari hari ini dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang kita ambil absen dulu. Siapakah di antara anak-anak ibu yang tidak hadir hari ini? Oke, bagi yang berhalangan hadir atau sakit dan ada urusan lain, semoga yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah, diangkat penyakitnya, dan bagi ada yang urusan lain, semoga dipermudah oleh Allah. Nah, baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, silahkan perhatikan dulu tempat duduknya, apakah di sana ada sampah, kemudian rapikan pakaiannya, rapikan tempat duduknya. Nah, agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Nah, baik anak-anak ibu, ada sebuah kata-kata dari Imam Syafi'i. Nah, kata-kata ini sangat menyentuh sekali, di mana kata-katanya
apabila engkau tidak tahan menahan lelahnya belajar, maka engkau harus tahan menahan perihnya kebodohan. Apakah anak-anak ibu tahu apa maksud dari kata-kata itu? Nah, maksud dari kata-kata itu ialah, apabila hari ini kita tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka suatu hari nanti kita akan merasakan yang namanya perihnya kebodohan. Apa maksudnya? Nah, di mana hari ini, kita pasti merasakan yang namanya lelah dalam belajar, capek dalam belajar. Tapi lelah dan capek itu harus kita tahan. Karena suatu hari nanti kita akan menikmati hasilnya. Pasti ada rasa capek dan bosannya kita hari ini. Tapi suatu hari nanti kita akan merasakan bagaimana pentingnya kita belajar hari ini. Oke, sudah cukup Bu Nike. Saya lihat ini udah bagus, cuman Bu Nike-nya enggak ada senyum gitu. Kalau micro teaching dengan saya ini tugas Bu Nike pertama belajar senyum 1 minggu dulu. Jadi selama proses pembelajaran itu harus ada senyumnya. Ya. Nah, enggak murung. Kalau murung dia nanti siswa lebih murung Bu ya. Oke. Ya, saya rasa ini kalau enggak sedang ngajar ya Bu Nike-nya bisa senyum, saya lihat di sini ya. Tapi kalau lagi ngajar tadi hilang senyumnya. Ya, kayaknya grogi aja ya. Ya, Pak. Baik. Menurut saya Bu Nike udah bagus ya, penguasaan kompetensi pedagogik, ngajarnya juga, tapi memang perlu pendalaman ya, terutama tentang teori belajar tadi dan juga tentang modul ajar, penguasaan tentang kurikulum merdeka ini perlu diperdalam lagi gitu Bu Nike ya. Ya, soalnya saya belum menerapkan kurikulum merdeka itu di sekolah, Pak. Ya, saya paham itu. Ya. Masalah yang penting Ibu tetap semangat. Saya yakin bisa nanti lulus dalam kegiatan PPK ini. Iya, Pak. Oke. Baik, mungkin cukup demikian. Di stop recordingnya.